Apa rasanya menjadi perempuan yang sudah jadi, punya karir, kemandirian finansial, jaringan pertemanan, dan mimpi yang jelas, namun tetap merasa rapuh ketika berbicara soal cinta? Di satu sisi, kamu kuat, mandiri, dan tahu apa yang kamu inginkan. Di sisi lain, ada kerinduan yang sunyi, koneksi yang hangat, aman, dan bertahan. Inilah dilema perempuan modern, berdiri tegak di dunia yang cepat sambil merindukan kedalaman di tengah budaya kencan yang serba instan. Aplikasi kencan menjanjikan pilihan tanpa batas, tetapi seringkali menyisakan kekosongan. Geser ke kanan, bertukar pesan, lalu menghilang. Percakapan yang tampak menjanjikan berakhir tanpa penjelasan. Kamu bukan kekurangan kualitas, yang seringkali terkuras adalah harga diri. Bukan karena kamu lemah, melainkan karena sistem ini mendorong kita untuk menilai diri dari respons orang lain. Dan tanpa sadar, standar kebahagiaan kita bergeser. Dari, apakah aku merasa aman dan dihargai, menjadi, apakah dia membalas pesanku? Disinilah konflik batin itu muncul. Perempuan modern diajarkan untuk tangguh. Jangan terlalu berharap, jangan terlalu peduli, jangan terlalu cepat terikat. Namun psikologi mengatakan sebaliknya. Kebutuhan akan keterikatan adalah naluriah. Otak kita dirancang untuk mencari koneksi yang konsisten dan dapat diprediksi. Ketika keintiman digantikan oleh kecepatan dan komitmen digantikan oleh ambigu, sistem saraf kita ikut kebingungan. Kita menjadi cemas, overthinking, dan mempertanyakan nilai diri. Bukan karena kita terlalu sensitif, tetapi karena konteksnya memang tidak aman. Video ini bukan tentang aturan bermain, trik agar menang, atau cara tampil lebih menarik. Ini tentang pemahaman diri, tentang mengembalikan pusat kendali ke dalam, mengenali pola, memahami respons emosional, dan membangun kembali harga diri yang mungkin terkikis oleh pengalaman kencan yang melelahkan. Kita akan membedah dinamika psikologis di balik tarik ulur, mengapa beberapa pola terasa familiar meski menyakitkan, dan bagaimana menggeser fokus dari pembuktian ke pemeliharaan diri. Jika kamu pernah merasa punya segalanya kecuali ketenangan dalam cinta, kamu tidak sendirian. Dan perjalanan ini membangun kembali harga diri bukan tentang menjadi kebal, melainkan menjadi utuh. Mengapa pola yang menyakitkan sering terasa begitu menarik? Mengapa seseorang yang tidak konsisten justru memicu rasa ingin tahu yang kuat, sementara yang stabil terasa kurang greget? Jawabannya tidak ada pada logika, melainkan pada psikologi keterikatan, attachment styles. Pola emosional yang terbentuk sejak awal kehidupan dan diam-diam mengarahkan cara kita mencintai. Secara umum ada 3 gaya keterikatan utama: secure, anxious, dan avoidant. Mereka bukan label tetap, melainkan kecenderungan. Secure attachment ditandai dengan rasa aman, nyaman dengan kedekatan, jujur soal kebutuhan, dan tidak panik oleh jarak sesaat. Anxious attachment cenderung mencari kepastian berlebihan, cepat terikat, sensitif terhadap perubahan respons, dan mudah menyalahkan diri saat pasangan menarik diri. Sementara avoidant attachment menghindari kedekatan emosional yang terlalu dalam. Nyaman di awal, lalu mundur ketika hubungan mulai membutuhkan kejelasan. Budaya kencan modern, khususnya aplikasi, sering memperkuat ketidakseimbangan ini. Sistemnya dirancang untuk memicu dopamin, notifikasi, match, pesan singkat. Ketidakpastian menjadi bahan bakar. Bagi individu dengan anxious attachment, ini bisa memperbesar kecemasan. Setiap jeda dibaca sebagai penolakan. Bagi yang avoidant, jarak justru terasa aman dan terkendali. Maka terciptalah dinamika klasik push and pull. Satu mendekat, satu menjauh, yang sering disalahartikan sebagai chemistry. Di balik ketertarikan pada pola ini, ada konsep psikologi yang disebut repetition compulsion.
Dorongan bawah sadar untuk mengulang pengalaman emosional lama dengan harapan akhir yang berbeda. Jika di masa lalu cinta terasa tidak konsisten, otak kita mungkin mengira bahwa intensitas adalah tanda kedalaman. Padahal, yang terasa menegangkan seringkali adalah sinyal sistem saraf yang teraktivasi, bukan tanda kecocokan yang sehat. Memahami ini mengubah segalanya. Ketika kamu menyadari bahwa dorongan mengejar bukanlah bukti cinta, melainkan respons keterikatan, kamu mendapatkan alat analisis yang berharga. Kamu bisa bertanya, apakah aku tertarik karena dia sesuai dengan nilai hidupku, atau karena aku ingin meredakan kecemasan? Pertanyaan ini bukan untuk menghakimi diri, melainkan untuk mengembalikan pilihan ke tanganmu. Penting juga untuk diingat, gaya keterikatan bisa berubah. Melalui kesadaran, batasan yang sehat, dan pengalaman relasi yang aman, seseorang dapat bergerak menuju secure attachment. Proses ini dimulai dari dalam, dari kemampuan menenangkan diri, menyatakan kebutuhan dengan jelas, dan menilai perilaku, bukan janji. Jika bagian ini terasa kena, itu pertanda baik. Artinya kamu sedang melihat pola, bukan lagi terjebak di dalamnya. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh ke dinamika kekuasaan dalam ghosting dan situationship, luangkan waktu sejenak. Jika konten ini membantu memberi bahasa pada pengalamanmu, jangan lupa subscribe, like, dan tuliskan di kolom komentar. Gaya keterikatan mana yang paling sering kamu temui dalam perjalanan kencanmu? Suaramu penting, dan refleksimu bisa membantu perempuan lain merasa tidak sendirian. Pernahkah kamu berada dalam hubungan yang terasa dekat, intens, bahkan penuh janji implisit? Namun tiba-tiba komunikasi memudar tanpa kejelasan. Tidak ada perpisahan, tidak ada penjelasan. Hanya jarak yang tumbuh pelan-pelan. Banyak perempuan menganggap ini sebagai kegagalan komunikasi semata. Padahal, jika dilihat lebih dalam, fenomena ini seringkali mencerminkan dinamika kuasa dan ketakutan akan keintiman dalam kencan modern. Dalam psikologi relasi, menghilangnya kehadiran emosional tanpa penutupan yang jelas sering berakar pada ketidakmampuan menghadapi kedekatan. Individu dengan kecenderungan avoidant attachment dapat merasa terancam ketika hubungan mulai menuntut konsistensi, kejelasan, dan tanggung jawab emosional. Alih-alih berkata jujur tentang keterbatasannya, mereka memilih menjauh. Bukan karena kamu kurang berarti, tetapi karena kedekatan memicu kecemasan yang tidak mampu mereka kelola. Situationship, hubungan yang intens namun tanpa status dan arah, menjadi ruang aman bagi pola ini. Tidak ada komitmen, tetapi ada keintiman. Tidak ada janji, tetapi ada harapan. Ketika batas tidak ditetapkan, pihak yang lebih membutuhkan kepastian sering berada dalam posisi yang lebih rapuh. Secara psikologis, ketidakjelasan ini menciptakan pola intermittent reinforcement. Perhatian datang dan pergi. Otak belajar bertahan pada kemungkinan, bukan kepastian. Dan kemungkinan, meski menyakitkan, terasa lebih baik daripada kehilangan. Perempuan seringkali memberi makna pada kedekatan emosional lebih cepat. Ini bukan kelemahan, ini adalah kapasitas empati dan koneksi. Namun dalam hubungan tanpa struktur, kapasitas ini bisa berubah menjadi beban. Saat satu pihak menikmati kedekatan tanpa kewajiban dan pihak lain memikul harapan tanpa pegangan, yang tercipta bukan hubungan setara, melainkan ketimpangan emosional. Memberi nama yang jujur pada pengalaman ini adalah langkah penting dalam membangun kembali harga diri. Ketika kamu menyadari bahwa hubungan ini menggantung, tanpa arah, tanpa komitmen, kamu berhenti bertanya, apa yang salah denganku? Dan mulai bertanya, apakah situasi ini sehat untukku? Perubahan pertanyaan ini sangat signifikan secara psikologis. Ia menggeser posisi dari objek pilihan menjadi subjek yang memilih. Psikologi hubungan mengajarkan satu prinsip penting. Kejelasan adalah bentuk kepedulian. Seseorang yang siap secara emosional akan berusaha menjelaskan posisinya, meski jawabannya tidak selalu menyenangkan. Sebaliknya,
Ketidakjelasan yang berkepanjangan adalah sinyal keterbatasan, bukan teka-teki romantis yang perlu kamu pecahkan. Menarik diri dari hubungan yang menggantung bukan berarti kamu menyerah pada cinta. Justru sebaliknya, itu adalah tindakan melindungi kesehatan mental dan emosionalmu. Menetapkan batas, meminta kejelasan, atau memilih pergi ketika kebutuhanmu diabaikan adalah bentuk harga diri yang sedang tumbuh, bukan ego yang berlebihan. Di segmen berikutnya, kita akan membahas fondasi terpenting dari semua ini. Bagaimana mendefinisikan nilai diri di luar penampilan, usaha berlebihan, dan validasi orang lain. Karena ketika nilai dirimu kokoh, kamu tidak lagi bertahan di hubungan yang kabur. Kamu memilih kejelasan, meski harus berjalan sendiri terlebih dahulu. Pada titik tertentu dalam dunia kencan modern, banyak perempuan tanpa sadar menukar nilai diri dengan performa. Kita bertanya, apakah aku cukup menarik? Apakah aku terlalu butuh? Apakah aku harus lebih santai, lebih dingin, lebih tidak peduli? Pertanyaan-pertanyaan ini terdengar strategis, tetapi sesungguhnya berangkat dari asumsi yang keliru. Bahwa nilai diri ditentukan oleh seberapa besar kita diinginkan. Psikologi harga diri menunjukkan bahwa validasi eksternal, pujian, perhatian, respon cepat, memberi kepuasan singkat namun rapuh. Ia bekerja seperti gula, cepat menaikkan energi, lalu menjatuhkan. Ketika nilai diri bergantung pada reaksi orang lain, sistem emosional kita menjadi reaktif. Kita menyesuaikan diri bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan berdasarkan ketakutan kehilangan. Dan disinilah harga diri perlahan terkikis, bukan oleh penolakan, tetapi oleh pengabaian terhadap diri sendiri. Menggeser fokus dari apakah dia menyukaiku ke apakah aku menyukai diriku saat bersamanya adalah langkah psikologis yang transformatif. Pertanyaan kedua mengaktifkan kesadaran tubuh dan emosi. Apakah kamu merasa tenang atau tegang? Didengar atau diabaikan? Autentik atau selalu waspada? Rasa aman emosional adalah indikator nilai diri yang sehat, bukan intensitas perasaan semata. Salah satu ekspresi paling konkret dari harga diri adalah penetapan batas. Batas bukan dinding yang menolak cinta. Batas adalah struktur yang memungkinkan cinta tumbuh tanpa melukai. Ketika kamu mengatakan, "Aku membutuhkan kejelasan," atau "Aku tidak nyaman dengan komunikasi yang tidak konsisten," kamu sedang menyatakan standar perawatan emosional. Psikologi menyebut ini self-respect in action. Harga diri yang diwujudkan melalui perilaku, bukan sekedar afirmasi. Budaya kencan sering menuntut perempuan untuk menjadi terlalu santai untuk peduli. Seolah kebutuhan akan kejelasan adalah tanda kelemahan. Ini adalah narasi yang menyesatkan. Kebutuhan bukan masalah. Yang bermasalah adalah hubungan yang tidak mampu menampung kebutuhan tersebut. Menekan diri agar tampak tidak membutuhkan apapun seringkali menghasilkan jarak dari emosi sendiri. Dan jarak ini mahal harganya. Istilah high value kerap direduksi menjadi penampilan, status, atau kemampuan menarik perhatian. Padahal dari perspektif psikologi relasi, nilai tinggi terletak pada integritas emosional, kemampuan mengenali perasaan, mengomunikasikan kebutuhan, dan bertindak selaras dengan nilai. Seseorang bernilai tinggi bukan karena ia diinginkan banyak orang, melainkan karena ia tidak mengorbankan kesejahteraan mental demi diterima. Ketika harga diri dibangun dari dalam, pilihan kencan berubah. Kamu tidak lagi bertahan karena potensi, tetapi karena realitas. Kamu tidak lagi menunggu berubah, tetapi mengamati konsistensi. Dan yang paling penting, kamu berhenti menawar dirimu sendiri. Ini bukan tentang menjadi kaku atau menutup hati, melainkan tentang menjadikan kesehatan mental sebagai prioritas utama. Di segmen berikutnya, kita akan beralih dari apa yang harus dihindari menuju apa yang patut dicari. Tanda-tanda hubungan sehat dan kecerdasan emosional yang menjadi fondasi koneksi dewasa. Karena harga diri yang kuat tidak hanya tahu kapan harus pergi, tetapi juga tahu kapan aman untuk tinggal. Setelah begitu banyak pembahasan tentang pola yang melelahkan, tanda bahaya, dan dinamika yang menguras emosi, muncul satu pertanyaan penting. Jika bukan itu, lalu seperti apa hubungan yang sehat?
Disinilah kita perlu menggeser fokus. Bukan lagi berburu kesalahan, tetapi mengenali tanda-tanda aman. Dalam psikologi relasi, tanda ini sering berhubungan langsung dengan kecerdasan emosional, emotional intelligence, EQ. Kecerdasan emosional bukan tentang seberapa pintar seseorang berbicara, melainkan seberapa mampu ia mengelola emosi dan relasi. Salah satu green flag paling awal adalah konsistensi. Keselarasan antara kata dan tindakan. Bukan janji besar, melainkan perilaku kecil yang berulang. Hadir tepat waktu, menepati komitmen, dan berkomunikasi dengan jelas. Otak dan sistem saraf kita membaca konsistensi sebagai keamanan. Tanpanya, kedekatan terasa seperti berjudi. Green flag berikutnya adalah kemampuan menerima masukan tanpa defensif. Dalam hubungan yang sehat, perbedaan tidak dianggap ancaman. Seseorang dengan EQ yang matang dapat mendengar keluhan tanpa langsung menyalahkan, menghindar, atau memutarbalikkan situasi. Ia mungkin tidak sempurna, tetapi ia bertanggung jawab. Psikologi menyebut ini sebagai accountability, fondasi kepercayaan jangka panjang. Kemampuan meminta maaf dengan tulus juga merupakan indikator penting. Permintaan maaf yang sehat tidak diikuti pembenaran panjang atau tuntutan agar kamu segera memaafkan. Ia mengakui dampak, bukan sekedar niat. Ini menandakan empati, kemampuan melihat dunia dari sudut pandang orang lain, yang sangat krusial dalam relasi dewasa. Perhatikan pula rasa ingin tahu yang autentik tentang hidupmu. Bukan sekedar bertanya di awal untuk menarik perhatian, tetapi ingatan dan tindak lanjut. Ia mengingat ceritamu, menghormati waktumu, dan tertarik pada duniamu tanpa mencoba menguasainya. Ketertarikan yang sehat tidak membuatmu mengecil. Ia memberi ruang untuk tumbuh. Satu green flag yang sering diremehkan adalah kenyamanan dengan kejelasan. Individu yang siap secara emosional tidak alergi pada pembicaraan arah hubungan. Kejelasan bagi mereka bukan tekanan, melainkan koordinasi. Mereka memahami bahwa ketidakjelasan berkepanjangan merusak rasa aman. Ini berkaitan erat dengan secure attachment. Rasa percaya bahwa kedekatan tidak harus mengorbankan kebebasan. Checklist ini bukan untuk menguji atau menilai dengan kaku, melainkan untuk melindungi kesehatan mentalmu. Ketika kamu mengenali tanda-tanda aman, kamu berhenti menormalkan kegelisahan. Kamu tidak lagi menganggap cemas sebagai harga yang harus dibayar demi cinta. Sebaliknya, kamu memberi izin pada dirimu untuk menginginkan hubungan yang tenang, jujur, dan saling bertumbuh. Di segmen terakhir, kita akan merangkum perjalanan ini dan menutup dengan satu pesan penting. Kencan modern memang menantang, tetapi kesadaran psikologis memberimu kendali yang nyata. Karena kekuatan batin bukan tentang menjadi kebal terhadap rasa sakit, melainkan tentang memilih apa dan siapa yang layak mendapat akses ke hatimu. Perjalanan membangun kembali harga diri bukanlah tentang memperbaiki diri agar lebih mudah dipilih. Ini tentang kembali ke pusat kendali, ke tempat di mana pilihanmu lahir dari kesadaran, bukan ketakutan. Kencan modern mungkin terasa melelahkan, cepat, dan seringkali membingungkan. Namun satu hal yang tetap berada dalam kuasamu adalah cara kamu hadir untuk dirimu sendiri. Kita telah melihat bagaimana pola keterikatan memengaruhi ketertarikan. Bagaimana hubungan yang menggantung dapat menguras energi emosional. Dan bagaimana nilai diri sering tersesat di tengah tuntutan untuk tampil baik-baik saja. Kesadaran psikologis mengubah pengalaman ini. Ia mengajakmu berhenti bertanya, bagaimana caranya agar aku diinginkan? Dan mulai bertanya, apakah situasi ini selaras dengan kesejahteraanku? Pergeseran ini sederhana, namun revolusioner. Harapan bukanlah musuh. Yang perlu diubah adalah tempat kita meletakkannya. Alih-alih berharap orang lain berubah,
Tempatkan harapan pada kemampuanmu menetapkan batas, membaca perilaku, dan menghormati sinyal dari tubuh serta emosimu. Ketika kamu mempercayai dirimu sendiri, ketenangan menjadi kompas. Dan ketenangan adalah bentuk kekuatan batin yang sering diremehkan. Sebagai langkah nyata, pilih satu batas baru minggu ini. Sesuatu yang kecil namun bermakna. Mungkin tentang kejelasan komunikasi, tentang waktu, atau tentang cara kamu ingin diperlakukan. Atau, luangkan waktu untuk mengidentifikasi gaya keterikatanmu dan pelajari seperti apa secure attachment bekerja dalam praktik. Pengetahuan ini bukan teori kosong. Ia adalah peta untuk relasi yang lebih sehat. Ingat, kamu tidak terlambat. Kamu tidak rusak. Kamu tidak meminta terlalu banyak. Kamu sedang belajar menempatkan dirimu sebagai prioritas emosional. Dan dari tempat itulah, hubungan yang aman dan dewasa menjadi mungkin. Kalimat penutup. Kencan bukan tentang menemukan belahan jiwa, melainkan tentang menghadirkan dirimu yang utuh kepada seseorang yang memiliki kapasitas emosional untuk melihat, menerima, dan menghargainya.